Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Saat Yuta dan lainnya datang, mereka bertemu dengan Hakuba, penulis terkenal lainnya. Meskipun Hakuba tampak sombong, tapi sebenarnya ia sangat baik hati. Namun Alisa masih tak percaya apakah Hakuba benaran seorang penulis. Mendengar itu membuat Hakuba tak percaya ada orang yang masih tak mengenalinya. Hakuba memperlihatkan sebuah majalah yang ada dirinya di sana. Meskipun begitu, tetap tak membuat Alisa terpukau melihatnya. Yuta berkata kalau sebenarnya Hakuba sangatlah luar biasa. Hakuba adalah seorang putra dari CEO industri farmasi, juga seorang model profesional, dan sekarang menjadi salah satu penulis terkenal juga. Hakuba merasa senang dengan pujian Yuta dan memberikan novel buatannya ke Alisa dan Yuri. Yuri dan Alisa yang menerima novel itu langsung mengenali karya itu, dan itu adalah karya buatan Hakuba yang menduduki peringkat kedua. Dan itulah Hakuba Sensei. Yuta benar-benar terpukau, sedangkan Alisa dan Yuri bingung bagaimana harus menanggapinya. Yuta selalu mendengar Mei yang memuji pengetahuan Hakuba Sensei. Juga Yuta menyukai novel buatan Hakuba Sensei. Yuta berkata kalau novel barusan memang bagus, tapi Yuta menyukai karya lainnya yang disebut Pedang Suci. Mendengar itu membuat Yuri kaget kalau karya itu juga buatan Hakuba Sensei. Tapi Hakuba Sensei merasa itu semacam sebuah sarkas dari Yuta untuknya. Yuta tak bermaksud seperti itu, karena ia benar-benar sangat menyukai cerita buatan Hakuba Sensei. Hakuba Sensei benar-benar merasa terhormat dengan sanjungan Yuta. Tapi tetap saja ia tak bisa menembus penjualan sebanyak 50.000. Tak seperti Digimas yang dengan mudahnya menjual dan menjadi murung dibuatnya. Yuri dan Alisa benar-benar merasa kasihan melihat Hakuba sekarang. Alisa dan Yuri mencoba merubah suasana dan berkata kalau persaingan antara penulis itu sangatlah luar biasa. Apalagi mendengar kata rival sungguh sangat mengagumkan. Mendengar itu membuat Yuta merasa malu karena ia merasa tak pantas menerimanya. Hakuba menyadari kalau itu tak berarti apa-apa di hadapan Yuta, dan memang menyadari kalau Yuta lebih baik dibanding Hakuba. Tapi selama Yuta tetap berada di posisi teratas, Hakuba tak akan pernah menyerah untuk mengejar Yuta, dan suatu hari nanti Hakuba pasti akan mengejar Yuta. Yuta sangat senang mendengarnya. Hakuba pun bertanya soal Digimas yang akan lanjut ke season kedua, dan pastinya kedatangan Yuta ke sini pasti membahas soal masalah itu. Tapi Yuta berkata kalau ia datang ke sini bukan membahas Digimas, melainkan adaptasi anime Sehatimu. Mendengar itu membuat Hakuba lagi-lagi merasa syok dibuatnya. Tak menyangka tulisan yang baru saja diposting beberapa hari yang lalu malah mendapatkan adaptasi anime. Alisa dan Yuri juga merasa bangga mendengarnya, dan lagi-lagi Hakuba merasakan dengan apa yang namanya kekalahan telak. Yuta pun dibuat khawatir dengan Hakuba sekarang. Tapi Hakuba Sensei benar-benar menyadari kalau ia dan Yuta seperti bumi dan langit, dan merasa kalau dirinya sungguh menyedihkan. Tapi Hakuba tetap tak akan mudah menyerah dan akan mencoba menulis cerita baru dan akan mendapatkan adaptasi anime secepat mungkin juga. Yuta tak menyangka kalau Hakuba juga akan merilis cerita terbaru dan tak sabar untuk membacanya. Hakuba juga sudah mengatakan judul apa yang akan dipakai. Yuta semakin tak sabar dan pasti akan membeli juga. Hakuba merasa senang mendengarnya, dan ketika Sehatimu juga dirilis, Hakuba juga akan membelinya juga, dan mereka pun saling bersalaman. Alisa dan Yuri melihat itu merasa sungguh persaingan yang indah. Setelah itu mereka pun berpisah, dan itu membuat Yuri merasa senang, begitu juga Alisa. Itu karena Yuta terlihat sangat imut ketika membicarakan karya orang lain dengan penuh semangat. Tapi itu membuat Yuta merasa sangat malu dibuatnya dan berhenti mempermainkannya. Tapi Yuri dan Alisa benar-benar serius soal itu. Tiba-tiba mereka bertemu dengan ayah Yuta, tapi ayah Yuta tampak sangat serius. Ayah Yuta bertanya apakah anaknya itu datang untuk mengadakan meeting. Sekarang Mei sedang ada meeting, jadi mereka bisa tunggu di tempat meeting lainnya. Yuta pun berpisah dengan ayahnya, tapi Yuri dan Alisa benar-benar kaget melihat ayah Yuta yang sekarang, karena terlihat sangat berbeda dengan ayah Yuta yang mereka kenal. Yuta hanya bisa tertawa mendengarnya. Mungkin saja ayahnya sudah diancam oleh ibunya sebelumnya. Ketika mereka bertiga memasuki ruang meeting, Yuta kaget ada sutradara Mitakeyama di sana. Mitakeyama menyapa Yuta dengan penuh semangat dan senang mereka semua baik-baik saja. Mitakeyama juga berkata kalau ia sudah membaca Sehatimu dan benar-benar cerita yang sangat luar biasa, dan merasa ini menjadi sebuah kehormatan untuk bisa mengerjakan adaptasi anime untuk
untuk karya itu. Tapi Yuta baru mengetahuinya kalau Mita Takeyama lah yang menjadi sutradaranya. Mita Takeyama juga kaget kalau Yuta tak mengetahui apapun, dan tiba-tiba Mei datang dengan tergesa-gesa. Mereka semua tak masalah karena mereka tahu Mei juga sibuk dengan meeting lainnya. Mei juga berterima kasih karena Alisa dan Yuri sudah hadir hari ini. Mereka berdua merasa tak masalah dan meminta maaf soal kejadian akhir pekan kemarin. Sedangkan Mita Takeyama tak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Mei pun berkata untuk langsung masuk ke topik pembicaraan, yaitu membuat episode promosi volume 1 untuk novel Sehatimu. Perusahaan ingin mempromosikan volume 1 bersamaan dengan serialisasi novel pertamanya. Mereka akan membuat anime pendek sepanjang 15 menit yang akan ditayangkan di website mereka. Alisa dan Yuri kagum dengan begitu hebatnya usaha yang perusahaan ini lakukan karena melakukan promosi secara gila-gilaan. Menurut Mita Takeyama, tentu ini juga akan menjadi mahakarya lainnya. Yuta menjadi senang mendengarnya, tapi Alisa dan Yuri menebak apakah jangan-jangan mereka dipanggil ke sini karena benar kata Mei, Alisa dan Yuri akan bergabung sebagai penyanyi dan pengisi suara dalam promosi ini. Mendengar itu membuat mereka menjadi sangat bersemangat. Yuta juga terharu melihat semangat mereka. Karena mereka begitu bersemangat, Mita Takeyama akan mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Begitu juga dengan Mei akan bekerja sekuat tenaga, membawa cerita ini dikenal oleh semua orang. Alisa juga akan mengarahkan seluruh kemampuannya agar orang-orang menikmati karya Yuta. Dan Yuri akan berusaha sekeras mungkin memastikan semua orang kagum dengan karakter buatan Yuta. Mendengar itu membuat Yuta benar-benar terharu dibuatnya. Tak menyangka semua orang begitu mendukung Yuta. Kalau begitu, Yuta akan menulis cerita sebaik mungkin. Dengan dukungan semua orang, Yuta pun menemukan motivasinya untuk berjuang dalam menulis cerita Sehatimu. Dan cerita pun kita lanjut.